warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak kelas 3? Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan ya. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya bersama-sama. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi dari yang minggu kemarin, yaitu tentang sirah Nabi. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sirah Nabi Ibrahim ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang sirah Nabi Ismail. Siapakah Ismail? Ya, Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim. Ibunya bernama Siti Hajar. Belum sampai besar, masih bayi, masih menyusu Siti Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim itu mendapatkan sebuah wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi. Mimpinya adalah disuruh membuang, meninggalkan Siti Hajar dan Ismail itu di sebuah gurun pasir di Mekah sana, di tanah Arab sana, teman-teman. Dari situ sebenarnya Nabi Ibrahim itu sangat berat hati. Karena apa? Coba bayangkan, sampai usianya hampir 100 tahun Nabi Ibrahim itu baru dikaruniai seorang putra. Itu pun disuruh untuk membawa ke gurun pasir. Nanti bagaimana? Bingung juga Nabi Ibrahimnya. Kemudian dari situ, karena ini perintah Allah, kemudian Nabi Ibrahim itu taat, patuh. Karena Nabi Ibrahim berharap ada hikmah di balik ini semua. Dari situ kemudian Siti Hajar dan Nabi Ismail itu dibawa. Nah, Siti Hajar tidak tahu menau untuk apa dia dibawa oleh Nabi Ibrahim, kenapa jauh sekali. Sampai di tengah gurun pasir, kemudian di situ ditinggalkan begitu saja, tidak dibawakan apa-apa, jauh dari penduduk, jauh dari perkampungan. Kemudian ketika Nabi Ibrahim itu mau meninggalkan mereka, kemudian Siti Hajar itu bertanya, "Loh, kok aku ditinggal? Wahai suamiku, kenapa kau meninggalkanku sendirian di sini bersama Ismail? Aku tidak sanggup jika harus hidup di sini, karena di situ di tengah-tengah gurun pasir." Kemudian dipanggil lagi, "Wahai suamiku, tolong jawab pertanyaanku." Belum dijawab. Kemudian tanya lagi sampai berteriak, "Wahai suamiku, apakah ini perintah Allah?" Akhirnya Siti Hajar bertanya seperti itu, dan Nabi Ibrahim menjawab, "Iya, ini adalah perintah Allah." Setelah dijawab seperti itu, Siti Hajar mengikhlaskan. Nah, dari situ kemudian Nabi Ibrahim pulang. Nah, setelah lama di situ Nabi Ismail haus dong ya, dan Nabi Ismail masih harus menyusu Siti Hajar. Namun kalau tidak makan, tidak minum kan otomatis tidak akan keluar air susu. Siti Hajar pun bingung, dia harus lari ke sana kemari untuk mencari sumber air. Sedangkan Nabi Ismail ditinggal di situ sendirian. Kemudian kakinya sampai menjejak begitu, sampai mendorong-dorong seperti itu di pasir karena saking laparnya dan menangis. Nah, dari tendangan kakinya yang sering itu tadi, kemudian sama Allah tiba-tiba diberikan sebuah keajaiban. Apa keajaibannya? Dari bekas tendangan kakinya Ismail tadi keluar sebuah mata air yang jernih. Itulah yang bernama air Zam-Zam. Nah, dari situ kemudian waktu Siti Hajar kembali, Masya Allah, apa itu nak? Langsung digendonglah si Ismail, apa ini? Dari air situlah kemudian mereka hidup. Nah, yang dikenal sekarang itu air Zam-Zam di kota Mekah sana, yang dibawa oleh jamaah haji untuk pulang ke tanah suci, tanah kelahirannya, kemudian dibagi-bagikan kalau waktu ziarah haji. Itu namanya air Zam-Zam. Dan air Zam-Zam itu tidak pernah kering meskipun kemarau, dan juga tidak pernah surut. Itulah air Zam-Zam. Nah, dari situ kemudian peristiwa mencari makanan ya Siti Hajar tadi, ketika sekarang itu ibadah haji itu dinamakan dengan sa'i atau lari-lari kecil. Nah, dari situ kemudian Nabi Ismail dan Siti Hajar itu hidup di situ. Nah, pada saat dewasa Nabi Ibrahim menjenguk kembali. Wah, anakku sudah dewasa, bawa pulang.
Nah, dibawa pulang karena apa? Di rumah sudah ada temennya, ya. Karena Siti Sarah ternyata sudah melahirkan seorang anak. Nah, kemudian dibawa pulang dari situ. Kemudian Nabi Ismail itu dan Nabi Ibrahim berencana untuk membuat ini, membuat itu, karena sudah lama memang tidak bertemu. Nah, sebelum rencananya itu dilakukan, ternyata Nabi Ibrahim itu mendapatkan wahyu kembali, bisikan melalui mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Yaitu tentang perintah menyembelih Ismail. Hah? Masya Allah, dari kecil gak pernah bareng-bareng, barusan dibawa pulang suruh menyembelih. Masya Allah, betapa sedihnya ya Nabi Ibrahim. Kemudian mungkin Nabi Ibrahim itu sudah tidak percaya apa yang pertama kali. Kemudian ketika tidur lagi mendapatkan mimpi yang sama sampai 3 kali, teman-teman. Dari situ kemudian ini harus aku bicarakan dulu. Kemudian dibicarakan baik-baik dengan Siti Hajar, dengan Ismailnya juga. Dan apa jawaban mereka? Mengejutkan, teman-teman. Padahal Ismail itu masih remaja ya, dan mau disembelih ayahnya. Apa jawabannya? Dia taat, dia patuh, karena itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan ibunya yang melahirkannya, yang mengandung selama 9 bulan? Beliau juga mengikhlaskan anaknya karena itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana, teman-teman? Bagaimana perasaan mereka? Itu anak mereka satu-satunya dan mau disembelih. Karena ketaatannya seperti itu, Allah sudah menyiapkan hadiah yang luar biasa ternyata tanpa sepengetahuan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Ketika saat itu ada godaan-godaan, setan membisikkan, "Hai Hajar, apakah kamu rela anakmu satu-satunya dibunuh oleh Ibrahim?" Ternyata apa jawabannya? Tetap, saya patuh kepada Allah. Ketika itu Ismail juga dibisiki oleh setan, "Hei Ismail, bapakmu ini jahat banget, kok kamu mau disembelih, gimana toh?" Terus jawabannya Ismail, "Saya patuh kepada Allah." Kecelek ya setannya. Kemudian Ibrahim juga, "Hai Ibrahim, kamu ini bagaimana? Itu kan anakmu satu-satunya, masa kamu sembelih? Dia kan baru ketemu." Tapi apa jawabannya Nabi Ibrahim? "Saya ikhlas dan saya ridho atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian dibawalah Ismail. Sebelum disembelih, Ismail itu cuman meminta sebuah permintaan kepada ayahnya. "Ayah, jangan engkau ikat tanganku, biarkan aku bebas. Dan gunakan pisau yang paling tajam, biar sekali tebas aku langsung meninggal." Maksudnya begitu. Kemudian dibaringkanlah si Ismail itu di atas tanah dan dihadapkan ke kiblat. Kemudian sebuah pisau diletakkan di lehernya Ismail. Sewaktu Nabi Ibrahim itu membacakan takbir mau disembelih, Masya Allah, ternyata Allah sudah menyiapkan hadiah yang sangat besar. Itu tadi berupa apa? Tubuh Ismail itu digantikan dengan seekor domba, dan Ismailnya sudah ganti tempat, yang di situ adalah seekor domba. Dan peristiwa ini dikenal dengan sebutan Hari Raya Idul Kurban ya teman-teman, yang kita peringati setiap satu tahun sekali, yang bernama dengan Hari Raya Idul Adha. Kenapa disebut Idul Kurban? Karena itu adalah pengorbanan dari Nabi Ismail dan Ibrahim tentunya. Nah, itu tadi adalah kisah Nabi Ibrahim yang kita bisa simak bersama-sama ya teman-teman. Cukup sekian dulu kisah Nabi Ismail yang disampaikan oleh Nis. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan. Jangan lupa tetap terapkan 5M ya. Apa saja 5M? Menjaga jarak, memakai masker, kemudian mencuci tangan yang benar, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Insya Allah kita akan terhindar dari segala macam penyakit. Jangan lupa makan yang cukup, istirahat yang cukup, jangan terlalu berlebihan. Baik, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.